Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Imam Basri, SIIMM. Saya dosen Universitas PGRI Yogyakarta, bidang ilmu manajemen, mata kuliah pokok kewirausahaan. Kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Berikutnya, kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kewirausahaan berakar kearifan lokal, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi ketidakpastian, mampu merancang perencanaan pengembangan organisasi dan bisnis, mampu menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi fungsi manajemen di bidang kewirausahaan, dan mampu menyusun riset atau penelitian di bidang kewirausahaan. CPMK dari mata kuliah tersebut, yaitu mahasiswa mampu mempersiapkan diri menjadi wirausahawan yang bersaing secara global, mempunyai jiwa kepemimpinan, peduli dengan lingkungan, berani mengambil keputusan, kemandirian, berkembang, berpikir, kreatif, dan inovatif. Deskripsi mata kuliah kewirausahaan mengajarkan bagaimana menjadi wirausahawan yang memiliki ide atau gagasan usaha menjadi suatu lapangan usaha dan dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar dapat mencetak wirausahawan yang sukses dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Bahan kajiannya yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, pengertian dan prinsip kewirausahaan, membangun ide dan inovasi, strategi menangkap peluang usaha, strategi mencapai keunggulan bersaing, strategi penempatan harga, pengembangan rencana pemasaran, e-commerce dan wirausahawan, merintis bisnis baru atau mengelola bisnis yang sudah ada, membangun tim bisnis yang baru dan merancang generasi berikutnya, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, etika berwirausaha, yang terakhir, peranan rencana bisnis dalam berwirausaha atau bisnis plan. Metode pembelajaran yang saya sampaikan yaitu meliputi DEA, Delivery, Interaction, Assessment, berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, atau teknik dan indikator sesuai dengan RPS. Berikut adalah video penyampaian materi tentang membangun ide dan inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur, dan bab yang akan kita bahas bersama di pagi hari ini adalah tentang membangun ide dan inovasi. Nah, izinkan saya untuk berdiri untuk lebih enaknya lagi. Oke, ide dan inovasi dalam berwirausaha itu sangat penting karena itu sebuah proses. Pada saat kalian membuat produk, barang atau jasa, kalian akan memasarkan hal tersebut di pasaran. Itu kalau tidak mempunyai ide dan inovasi itu akan tidak laku kan itu. Jadi kalian memang dituntut dalam berwirausaha, kalian harus mempunyai ide yang banyak dan inovasi yang mutakhir atau keterbaruan yang sangat bisa menarik konsumen untuk membeli produk kalian. Saran saya, teman-teman di sini, oke lah kalian mahasiswa, tapi tidak ada salahnya kalian juga harus mencoba berwirausaha dari sekarang. Karena yang pertama, wirausaha itu tidak dosa, tidak mencuri, gitu. Melatih pola pikir kreatif dan inovatif dari sekarang, itu. Dan yang berikutnya adalah satu lagi teman-teman, kalian bakal tahu tantangan kehidupan ke depan itu lebih menantang dibandingkan sekarang. Apalagi kalian sekarang belum pada punya tanggungan kan itu.
ke depan kalian pasti akan mempunyai beberapa tanggungan, dan salah satu untuk solusinya memenuhi kebutuhan adalah menjadi seorang wirausaha. Ada gambar apa di sini? Nah, ada yang menjawab aqua, ada yang menjawab air mineral, kan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah salah satu produk air mineral yang terkenal di Indonesia, dan sederhananya tidak ada yang menyangka berjualan air mineral atau air putih itu bisa laku sebanyak ini sampai sekarang. Padahal kita di rumah masing-masing mempunyai air dan bisa memasak air. Tapi kenapa pencetus atau penggagas produk air mineral bermerek Aqua ini, beliau itu bisa pede membuat produk tersebut dan menjual belikan secara global nasional di seluruh Indonesia, dan berhasil sampai sekarang. Nah, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berwirausaha, yang pertama adalah faktor lingkungan. Kalau kalian itu dari lingkungan yang mungkin akademis atau mungkin PNS kan kayak gitu ya, itu kalian pasti akan terinfluence untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi di sini faktor lingkungan seperti peluang, pengalaman, dan kreativitas itu sangat penting pada saat kalian untuk mendorong berwirausaha atau semangat berwirausaha. Karena apa? Peluang itu tidak datang dua kali, teman-teman. Pada saat kalian sudah tahu peluang dan momentumnya tepat, kalian harus segera merealisasikan hal tersebut. Karena berwirausaha itu sangat kompetitif. Mungkin kalian akan nanti menjadi seorang pioner, atau mungkin barang itu belum pernah ada di pasaran. Tapi pada saat kalian itu menjadi seorang pioner, para pesaing itu akan datang dan membuat produk yang sama seperti produk kalian buat. Nah, di sini memerlukan pengalaman. Setelah kalian itu sudah menjadi seorang pioner, pengalaman-pengalaman tersebut disaingi oleh produk lain, itu kalian akan berinovasi produk tersebut menjadi lebih dari pesaingnya. Contoh halnya kalau seumpama handphone yang yang ternama, pasti akan ada pesaing-pesaingnya yang mungkin merek lain yang lebih murah, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ merek-merek ternama itu akan berevolusi untuk tetap menggait pangsa pasarnya biar tidak lari ke yang murah, kan kayak gitu. Nah, itulah hasil dari pengalaman, dan pengalaman tersebut bisa dievaluasi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat produk menjadi lebih sempurna lagi. Yang berikutnya adalah kreativitas. Saya yakin saya dan kalian itu pasti lebih kreatif kalian dibandingkan saya. Karena sekarang teman-teman hidup berdampingan dengan teknologi. Pada saat zaman kita dulu atau saya dulu, itu teknologi itu jauh dengan manusia. Tapi sekarang teknologi sudah dekat dengan manusia. Dan itu membuat pola pikir kalian itu lebih kreatif dibandingkan kami. Contoh, apapun yang ada di gadget kalian bisa berjualan, bisa mengedit produk foto kalian, dan kalian bisa memasarkan. Yang berikutnya, proses pemunculnya adalah tidak puas dengan pekerjaan yang dijalani sekarang. Kalau kalian statusnya mahasiswa, kalian tidak puas dengan status mahasiswa, kalian bisa mencoba untuk berwirausaha. Karena itu bisa membantu kebutuhan kalian, memenuhi kebutuhan kalian. Contoh nih, nggak usah muluk-muluk. Berwirausaha, saya harus cepat kaya Pak Anin. Enggak, bukan itu. Tapi proses yang harus diperlukan, dan niat. Paling enggak, kebutuhan kalian seperti kalian membeli pulsa internet, membeli pertalite, kan kayak gitu, atau membeli pendukung untuk perkuliahan kalian, buku, dan lain sebagainya, itu bisa didapatkan dari hasil berwirausaha tersebut. Yang berikutnya adalah memutuskan hubungan kerja atau belum mendapatkan pekerjaan baru. Nah, biasanya ini kita bicara realitas saja. Pada saat teman-teman lulus dari
S1 tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, solusinya pasti akan lari bina usaha. Jadi bukan opsi pertama, tapi opsi kedua. Mungkin ini salah satu opsi untuk kalian itu mengubah status kalian. Biasanya kalau teman-teman itu malu akan status nganggur, kalian bisa menyiapkan dari sekarang bahwa besok setelah kalian lulus, kalian sudah mempunyai pekerjaan apa, yaitu berwirausaha. Nah, yang berikutnya, minat terhadap bisnis karena orang tua atau saudara juga memiliki bisnis. Nah, ini lingkungan keluarga yang sangat mempengaruhi. Kalian biasanya kalau mempunyai orang tua, bapak atau ibu kalian itu mempunyai unit bisnis, kalian secara tidak langsung akan mengikuti hal tersebut. Karena apa? Kalian dari kecil dididik untuk ikut orang tua kalian, melihat dan mendengarkan, dan pada saat kalian dewasa, mau tidak mau kalian harus mempraktekkan itu, atau secara alamiah kalian akan mempraktekkan hal tersebut seperti orang tua kalian praktekkan. Oke. Apa yang ada di benak kalian melihat slide berikut? Promo. Oke, promo. Kalau ada promo langsung ya, apalagi perempuan-perempuan itu khilaf kalau melihat promo. Oke, kita lihat, jangan lihat promonya, tapi kita lihat brandnya. Warung Steak. Ada yang belum pernah makan BS? Asmi. Asmi belum pernah, Asmi? Apa? Karena nggak suka daging? Nggak suka. Oh, nggak suka daging. Dari kecil udah pernah. Nggak pernah makan daging ya? Cuma tempe Tahu. Tapi steak ini Asmi itu mungkin beda dengan steak yang lainnya. Yang pertama ada steak enggak. Kita kalau bicara steak itu pasti harganya mahal ya. Iya. Tapi warung steak itu menghadirkan steak yang murah, yang terjangkau untuk teman-teman mahasiswa dan semua kalangan. Dan mereka menyajikan enggak cuma steak daging sapi. Biasanya kalau kita terpikir kata-kata steak itu pasti daging sapi, tapi warung steak ini menyajikan juga daging ayam dan daging ikan, kayak gitu. Nah, warung steak itu salah satu pioner steak murah dan terjangkau dan disukai banyak kalangan. Cabangnya sudah ada dari Sabang sampai Merauke, sudah banyak sekali, enggak cuma di Jogja saja. Di Sumatera kalau enggak salah sudah ada. Sudah ada. Terus warung steak ini teman-teman, itu kalau kalian masuk di warung tersebut, kalian juga di-influence untuk kalian makan steak dengan tangan kanan. Oke. Yang kedua adalah sebelum makan kalian harus berdoa terlebih dahulu. Jadi di tembok-tembok itu ada quote-quote-nya, dan itu sangat luar biasa menurut saya, ide yang sangat inovatif sekali dari seorang foundernya, Mas Jody kan ya itu. Dan beliau itu membuat warung steak pertama kali di Jogja itu nggak langsung sukses juga, tapi melalui beberapa step yang mungkin kalian tidak ketahui. Mayoritas teman-teman kalau melihatkan seorang yang sukses itu yang langsung suksesnya saja, tapi prosesnya tidak dilihat kan ya gitu. Nah, ini salah satu ide yang inovatif bagi kita semua untuk kita bisa pelajari bahwa produk itu tidak harus mahal, dan produk itu juga harus menarik semua kalangan dan harus visioner. Itu perlu sekali, karena visioner akan membuat kita atau unit usaha kita itu bisa berjalan lama dan terus berkembang. Nah, proses atau tahapan pelaksanaan, yaitu proses awal sudah siap secara mental dengan total. Nah,
kalau kalian menjadi seorang wirausahawan itu pasti harus siap mental. Yang berikutnya adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Bisnis itu harus mempunyai komitmen yang tinggi karena kalian sebagai mahasiswa juga mempunyai komitmen bahwa kalian juga harus selesai kuliah. Kalau kalian itu tidak mempunyai komitmen selesai kuliah, ya kalian tidak bisa menentukan masa depan kalian. Yang berikutnya adanya visi untuk mencapai sebuah tujuan. Visi misi seorang berwirausaha itu pasti ada dan tujuannya juga berbeda-beda. Pada proses pertumbuhan, pembentukan tim kerja harus kompak. Ini sama halnya kalau kalian itu mempunyai kelompok tugas kelompok kan ya gitu. Kalian tidak mempunyai tim yang kompak, ya yang kerja hanya salah satu orang saja. Strategi usaha yang mantap, terus adanya produk yang dapat dibanggakan, adanya struktur dan budaya yang bagus, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Itu salah satu komponen untuk proses pertumbuhan. Oke. Di HP kalian ada aplikasi ini? Enggak ada? Adanya Grab, Pak. Adanya Grab? Adanya Shopee? Grab enggak ada. Shopee Food. Shopee Food? Yang ada aplikasinya Gojek? Siapa? 1, 2. Ternyata cari promo nih. Mbak, apa yang sering Mbak? Mbak lakukan atau buka di aplikasi Gojek tersebut? Cari promo, Pak. Cari promo untuk Makan. Gratis ongkir. selain makan, Gratis ongkir. gratis ongkir. Ngecek harga kendaraan, misalnya ongkir dari sini ke Malioboro atau kemana. Oke. Ya. Ongkir potongan. Ah iya itu. Tumben Jadi kalau Mbak, Kalau saya itu biasanya dari mencari itu promo. mencari promo buat Makanan. akhir bulan. Iya banyak ada promo. oh, salah satu brand ambassador-nya nih. Oke. Dulu Gojek hadir di Indonesia dan foundernya adalah sekarang menjadi menteri kita bersama salah satu pencetus MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ide-idenya sangat luar biasa, sangat fundamental. Banyak beberapa program MBKM tersebut sudah kita laksanakan di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, Gojek awalnya hanya konsen terhadap perojekan. Iya kan? Fokusnya ke situ kan awalnya dulu. Iya. Tidak ada GoFood, Iya. betul? Tidak ada GoCar, tidak ada GoBox, GoSend juga tidak ada. Tapi berjalannya waktu mereka berkembang, tidak stagnan di perojekan saja, tapi mengembangkan beberapa unit yang bisa mereka kembangkan. Jadi dengan hasil sekarang ini, Gojek Super Aplikasi, satu aplikasi bisa beragam solusi dengan lebih dari 20 layanan. Berarti dari awal sampai sekarang ini mereka berkembang sangat luar biasa, bisa memaksimalkan atau melihat celah atau peluang, dan itu butuh ide inovatif dan kreatif atau ide kreatif dan inovatif. Jadi visi misinya jelas, pengembangannya juga nyata dan bisa dirasakan oleh konsumennya di semua kalangan. Jadi sekarang apalagi uang digital itu sudah sangat berkembang sangat luar biasa. Adanya Gojek atau mungkin aplikasi Gojek ini, kita bisa membeli apapun barang yang kita inginkan di mana saja dan kapan saja. Nah, kreatif melawan inovatif atau perbedaan kreatif dan inovatif. Kreatif itu memiliki daya cipta dan berdaya cipta. Menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, menghubungkan ide-ide hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Nah, kalau gambar-gambar yang saya sajikan tadi itu merupakan ide kreatif atau inovatif. Ada aqua, ada warung steak, dan ada
aplikasi Gojek? Kreatif. Yang mana Ya. kira-kira? Inovatif. Inovatif. Inovasi. Oke, inovatif kita tahu bersama bahwa berdaya perubahan atau pembaruan, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau memperbarui Iya. suatu yang sama sekali berbeda. Inovatif. Inovatif. Ayo, yang mana ya? Inovatif. Oke, kita uraikan satu-satu. Kreatif. Aqua, produk kreatif atau inovatif? Inovatif. Ini berkaitan. Kreatif. Karena dia menciptakan. Oke, kreatif karena Aqua itu produk Aqua itu menciptakan. Inovatifnya Aqua di mana? Bentuk. Gitu. Dari packagingnya atau dari kemasannya. Kita tadi ada kemasan gelas, terus ada kemasan yang botol besar dan sampai galon. Galon. Kalau di warung steak, kreatif atau inovatif? Kreatif. Inovatif sih. Kreatif atau Inovatif. Tapi pertama dia juga kreatif menciptakan. warung steak, kreatif atau inovatif? Kreatif. Ayo, warung steak itu kreatif atau inovatif? Kreatif. Karena dia sticknya nggak cuma daging, ada ikan, ayam, Surawan. udah kan ya, udah kode nih, udah kode. Jadi kalau warung steak itu lebih ke inovatif karena kita sudah mempunyai mindset bahwasanya steak itu adalah dari daging sapi dan mahal harganya. Mereka mencoba atau membuat produk yang steak yang memperbarui ya, yang terjangkau untuk kita beli dan kita nikmati dan rasanya nggak kalah. Kreatif atau inovatif? kreatif itu Alasannya kenapa Mbak? menciptakan Menciptakan dari ide dia sendiri. dari ide dia sendiri. Tapi awalnya perojekan itu ada apa? Mbak? Inovatif. Inovatif karena dia mengembangkannya pakai online. Oh iya. Kamu tuh. Kasih ngedon. Brand ambasadornya nggak masuk. Jadi Karena nggak ada promo. Gojek itu salah satu produk inovatif karena dulunya itu sudah ada ojek konvensional Ada. yang kita tidak tahu harganya Iya. dari awal sampai tujuan itu berapa, tergantung negosiasinya seperti apa. Tapi sekarang ini dengan adanya aplikasi Gojek itu kita bisa mempertimbangkan atau bisa menilai bahwa harganya itu dari awal sampai tujuan itu berapa, kan ya gitu. Iya. Iya. Jadi itu mempermudah konsumen dan mengurangi resiko konsumen untuk perbedaan harga antara konsumen yang satu dengan yang lainnya. Ini gitu. Dan lebih penggabungan ide inovasi dari Gojek itu sendiri dituangkan dalam bentuk GoPay, GoCard, GoSend, GoBox dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah bisa memetakan antara ide kreatif dan inovatif. Nah, kalau ini Pak Duren. Baru-baru. Sini kok. dekat sini nggak? Duren. Empok duren. Ya kayak duren kok. Tulisannya loh-nya. Dekat sini loh ini. Ada yang pernah atau ada yang belum pernah mencoba Mbok Duren? Nggak tahu. Yang belum pernah kata Wah enak. Nggak tahu sama sekali. nggak tahu sama sekali. Sudah berapa lama kamu di Jogja? 2 tahun. 2 tahunnya pulang. 2 tahunnya pulang. Sampai COVID. 4 orang yang ada di sini belum pernah mencoba Mbok Duren. Ya Allah. Karena lainnya jauh-jauh Pak, nggak sampai sini. Karena kami langsung ke kebunnya. Oke. Betul. Dan ke kebun kan lebih Oke. ya. Ada yang belum bisa bahasa Jawa? Saya Artinya apa ini? metu blenger. Nah, masuk apa lagi? Oh, segar metu blenger. Datang segar, keluar Kewarken. kekenyangan. Kan ya gitu ya. Slogannya Mbok Duren itu. Mbok Duren salah satu produk pioner
yang pengolahan durian menjadikan sebuah minuman es berbahan baku durian. Dan ownernya ini kebetulan teman saya SMA. Iya, ownernya Mbok Durian ini teman saya SMA. Rumahnya dekat dari sini. Kami sering ngobrol tentang masalah berwirausaha atau entrepreneurship, dan mungkin kapan-kapan kita akan bareng sana. Gratis Pak. Gratis. Karena kemarin saya mengajak teman-teman dari farmasi ke sana juga. PLP belum kan Pak? Ya, masalahnya 4 orang aja Pak. dan mereka juga memberikan solusi. Kan tidak semua orang itu suka dengan durian, Iya. Betul. ya kan? Iya. Dan Mbok Durian itu memberikan solusi bahwa mereka ada substitusi atau pengganti yang tidak suka dengan buah durian. Itu ada buah naga, apokat, yang kayak gitu ya. Terus ada juga mangga. Jadi Mbok Durian itu menyediakan olahan es yang segar dari buah-buahan, tapi utamanya memang dari durian. Ya Allah. Jadi yang saya tampilkan tadi itu saling berkaitan ya. Ada makanan, ada air mineral, gitu, ada olahan es, dan kita bisa mengakses dari Yang penting cuma satu, Indomie. Nah, ini merupakan produk kreatif atau inovatif, teman-teman? Kreatif. 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 Aku nggak masuk Tapi yang jelas produk Mbok Durian ini salah satu pioner di Jogja tentang pengolahan durian menjadi sebuah es durian yang kayak gitu. Dan kalau pertanyaannya apakah ini produk kreatif atau inovatif, ini salah satu produk inovatif. Nah, betul. Dan hambatan dalam berpikir kreatif adalah yang pertama, Badan bos. hambatan itu dibuat diri kalian sendiri dan kalian itu tidak mau mencari solusinya. Yang kedua, hambatan berusaha untuk menentang kenyataan. Kenyataan itu sudah ada, tapi kalian tidak mau menentang hal tersebut, kan itu. Terus jawabannya tunggal, kayak tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Tidak dapat masukan. Iya. Jadi padahal orang lain itu berniat baik memberikan saran yang membangun, tapi kalian itu menutup diri tentang hal tersebut. Yang terakhir adalah mengevaluasi terlalu cepat. Evaluasi itu harus bertahap. Kita harus tahu poin-poinnya, dan kalian juga harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut dan mencarikan solusinya. Nah, berikut tadi tentang gambaran ide dan inovasi berwirausaha atau di mata kuliah kewirausahaan. Teman-teman nanti akan membuat sebuah paper atau cita-cita ke depan kalian akan membuat produk kreatif dan inovatif apa sih tentang berwirausaha. Nanti coba dituangkan di paper dan diberikan alasannya secara detail, dan jangan sampai produk tersebut yang sudah ada tapi yang benar-benar pioner yang belum ada di pasaran. Jadi kalian akan menjadi foundernya dalam proses tersebut. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita cukupkan perkuliahan pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih atas atensinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.